Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu cek dulu ya. Mejanya dirapikan dulu. Yang bajunya belum dimasukkan. Yang belakang, suara Ibu kedengaran? Kedengaran? Siap. Sudah rapi? Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Semoga kegiatan pembelajaran kita dengan diawali doa dapat manfaat dan berkahnya. Amin. Amin. Baik, untuk menambah rasa nasionalisme kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu. Silakan berdiri semua. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Selanjutnya Ibu mau absensi. Ada yang nggak berangkat? Siapa? Ada nihil. Coba Ibu cek ya. Askia Fitriani, Lintar Armada, Najwa Putri, Salsabila, Syarif Yusuf. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan semua sehingga kita dapat hadir di pembelajaran kali ini. Sebelumnya tepuk tangan dong buat ya semua. Oke, kali ini kita akan apa nih materinya? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Temanya apa? Suara demokrasi. Apakah suara demokrasi itu? Ada yang tahu? Ya, Ilya. Suara demokrasi adalah suara yang mewakili aspirasi dan diungkapkan dalam proses pengambilan keputusan. Oke, tepuk tangan buat Ilya. Kita di sekolah. Contohnya apa sih suara demokrasi yang ada di sekolah itu? Pemilihan OSIS. Belajar kelompok. Nah, itu ya. Kemudian kira-kira bagaimana kriteria pemimpin yang baik? Nah, kalau di sekolah itu berarti bagaimana sih kriteria ketua OSIS yang baik? Ada yang bisa? Ya, silakan. Memiliki jiwa kepemimpinan. Oke. Ada lagi? Mampu berkomunikasi dengan baik. Ada lagi? Bertanggung jawab. Oke. Itu memiliki tanggung jawab, komunikasi dengan baik, bertanggung jawab. Terus satu apa lagi tadi? Mempunyai komitmen ya, mempunyai kepercayaan. Nah, itu adalah di antara kriteria pemimpin. Kita lihat suara demokrasi itu apa? Suara demokrasi adalah suara yang mewakili aspirasi dan kehendak rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, itu aspirasi rakyatnya mau memilih pemimpin itu yang baik, itu suara demokrasi. Tujuan adanya tema suara demokrasi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini atau yang biasa disebut P5 yaitu membantu siswa untuk memahami nilai-nilai demokrasi yang tercermin dalam Pancasila. Kemudian membantu siswa memahami pentingnya suara dalam proses demokrasi. Apalagi membantu siswa untuk memahami bagaimana demokrasi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membantu siswa memahami tantangan yang muncul dalam demokrasi. Kemudian ada lagi membantu siswa memahami keterkaitan antar peran individu dengan demokrasi. Membantu siswa membentuk pemimpin yang bijak di masa depan. Itu tujuannya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Tema suara demokrasi. Tadi sudah disebutkan bahwasanya suara demokrasi yang ada di sekolah di antaranya adalah pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS itu apa sih? Pemilihan ketua OSIS adalah kegiatan yang dilakukan tahunan di sekolah yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk memilih kandidat calon ketua OSIS terbaik melalui suara demokrasi. Itu. Tujuan dari pemilihan ketua OSIS itu apa? Memahami penerapan demokrasi di sekolah. Melatih siswa untuk berorganisasi. Mendapatkan pengalaman tata cara pemilihan. Itu tujuannya. Sebelum pemilihan ketua OSIS ya, itu ada kampanye.
kampanye dari calon. Kemarin ada sosialisasi atau kampanye kan. Nah, kampanye ini diberikan kesempatan si calon ini, calon ketua OSIS diberikan kesempatan berkampanye dengan apa? Dengan jujur dan adil untuk memperoleh dukungan melalui visi misinya. Nah, di sini kampanye itu si calon memaparkan visi misinya sehingga dia memberikan pemahaman, kemudian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nanti ketika sudah jadi OSIS itu dikampanyekan. Tujuannya adalah untuk mendapat dukungan supaya dipilih gitu dalam proses pemilihannya. Kemudian ketika sudah kampanye nanti ada perdebatan, debat ketua OSIS, debat calon ketua OSIS yang pernah kita lihat ya. Setelah adanya debat nanti ada pemilihan. Calon-calonnya dipilih, dicoblos bahasa kita ya. Nah, setelah adanya pemilihan secara demokrasi tadi nanti ada pengumuman ketua OSIS terpilih. Nah, pengumuman ketua OSIS terpilih ini proses pemilihannya mencakup pengumuman dari guru atau pembina OSIS pada periode sebelumnya yang membiasakan siswa untuk menerima kekalahan dengan lapang dada. Di sini, karena ketua OSIS yang jadi hanya satu, pasti ada yang kalah. Nah, proses dari demokrasi itu kita bisa belajar untuk lapang dada bagi yang kalah. Belajar untuk menerima dan tidak sombong bagi yang memenangkan. Itu yang dapat kamu serap, kamu pahami yang bisa Ibu sampaikan untuk pengenalan untuk suara demokrasi ini. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk ini? Ya, silakan. Seberapa penting keikutsertaan siswa dalam demokrasi? Seberapa penting keikutsertaan dalam demokrasi? Sangat penting ya. Karena tadi bahwasannya kita memilih atau kita ikut serta untuk memilih itu penting. Supaya kita mampu untuk memberikan pendapatnya, memberikan suaranya agar pemimpin ini yang terpilihnya yang baik. Nah, itu sehingga penting. Oke, berikutnya silakan kalian bentuk kelompok masing-masing. Duduknya per kelompok. Oke, ini tentang apa kelompok ini? Silakan diskusikan tentang kemampuan ya, kemampuan ketua OSIS itu seperti apa? Yang ini kelompok membahas tentang kriteria calon ketua OSIS. Oke. Siap. Ibu kasih waktu 10 menit ya, silakan diskusikan. Oke, sudah? Sudah. Silakan untuk menurut kalian Putra dulu atau Putri dulu nih? Putra dulu apa Putri dulu nih? Putra ya, silakan Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus OSIS memiliki tugas dan tanggung jawab sehingga pemilihan pengurus OSIS biasanya dilakukan untuk menentukan siapa yang layak dan yang mampu. Selain itu, calon ketua OSIS juga harus memiliki kemampuan yang pertama mengatur waktu dengan baik, mengelola sumber daya, mendengarkan pendapat orang lain, membuat keputusan yang bijak dan yang lain. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berikutnya yang kelompok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari perwakilan kelompok ingin mempresentasikan. Menurut kami itu kriteria calon ketua OSIS yang baik adalah 1. Memiliki jiwa kepemimpinan. 2. Mampu berkomunikasi dengan baik. 3. Bertanggung jawab. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kelompok Putri. Silakan kursinya diberesin lagi seperti semula. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma. Terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua, menegakkan secara tertib yang ada di sekolah. Tiga, mengadakan layanan berkelas. Kalimat dan berbeda bentuk pada agama. Visi kami yaitu 1. Mendisiplinkan siswa-siswi tepat waktu. 2. Berakhlakul karimah dan berbudi pekerti. 3. Menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. 4. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. 3. Membantu mengembangkan rasa percaya diri siswa-siswi terhadap bakat dan kemampuan mereka. 4. Wajib program dan kegiatan di SMA IC Al-Qurani. Di balik sekolah yang berpotensi ada mewujudkan dan mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki. 2. Mengajak siswa-siswi untuk lebih disiplin dalam segala hal. 3. Menerapkan aturan kepada siswa dan siswi untuk mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Kami telah berani sebagai sekolah yang berprestasi. Menjunjung tinggi nama baik sekolah. 1. Mendisiplinkan siswa-siswi tepat waktu. 2. Berakhlakul karimah dan berbudi kelas kalian. Setiap siswa-siswi berpakaian rapi seperti Satu suara kalian sangat berarti untuk memimpin nasional. 3. Siswa dan siswi harus sudah datang ke sekolah 10 menit sebelum bel masuk. 4. Menerapkan keterampilan siswa dan siswi menunjukkan dan mengembangkan potensi atau bakat yang Debat kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMAIT Al-Burhani mengusung tema regenerasi estafet kepemimpinan sebagai gerakan perubahan. Dengan senyum lembut, dia bicara kayu manis. Setiap keputusan tepat, kita semua merasa senang. Hei kamu bijaksana. ada nilai aswaja. Ada apa dengan nilai aswaja dan contohkan nilai aswaja tersebut. mungkin mayoritas di Indonesia itu menganut Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama itu menganut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, seperti contohnya, kita selalu mengikuti tahlilan, kita selalu mengikuti merhabanan dan lain-lain. Mungkin cukup sekian. P5 merupakan singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Salah satu tema yang ada dalam P5 yaitu Suara Demokrasi. Pada kegiatan ini, SMAIT Al-Burhani mengadakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan siswa agar dapat memahami dan merefleksikan makna demokrasi serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anissa Nurfadilah Zakia dengan jumlah suara 32 suara. Dan demikian calon nomor 2 putra dan calon nomor 2 putri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS periode 2004-2025. Bergerak yang putri 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Coba yang bajunya belum dimasukkan, masukkan. Mejanya diberesin. Yang belakang suara ibu terdengar? Oke. Seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin.
Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, selanjutnya kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, sekarang Ibu mau merefleksikan kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait dengan suara demokrasi. Kalian nanti menjawab soal yang sudah Ibu bagikan tadi. Waktunya 10 menit ya. Silakan. Oke, pulpennya disiapkan, silakan dikerjakan. Kerjakan. Oke, silakan 10 menit waktunya. Terima kasih sudah dikerjakan. Adakah yang mau bertanya kembali? Cukup? Gimana kegiatan suara demokrasi? Seru ya? Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.